Jangan sampai sembilan khas daerah kita masing-masing itu hilang atau dicomot oleh negara lain. Segera itu dipatenkan, dihakikan, hingga menjadi nanti milik kita. Hati-hati tempe kita, tapi ada yang miliknya bukan di sini, tapi di Jepang. Sekretaris Jenderal Pergizian dan Pangan Profesor Made Astrawan mengatakan, sebelum diklaim oleh negara lain, kita harus mendaftarkan tempe menjadi makanan asli Indonesia agar diakui dunia. Ketua Yayasan Forum Budaya Mataram FBMBRM Kusumo Putro, SH, MH mengatakan, menurut pada sejarah, tempe sudah ada di Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Kepala Puslit Kimia LIPI, Broto Kardono mengatakan, jadi bukan paten tentang proses pembuatan tempe seperti cara kita membuatnya. Soal itu seluruh dunia sudah tahu tempe itu khas Indonesia, tidak bisa diklaim oleh negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga sehat walafiat selalu ya. Baiklah, kami akan mengulas seputar tentang tempe atau kapang kedelai di berbagai negara, dan paling utama jelas di wilayah Indonesia. Tempe merupakan makanan murah bergizi dengan rasa enak yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya. Tempe yang terbuat dari kacang kedelai ini disajikan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Contohnya antara lain mendoan, bacem, gosong, kering, dan keripik. Teknik pembuatannya sangat bervariasi, namun tujuannya sama, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan kapang tempe. Profesor Dr. Insinyur Made Astrawan adalah salah satu ahli teknologi pangan dan gizi di Indonesia. Ia mengatakan, sejumlah negara di dunia, termasuk Jepang, Jerman, Amerika dan Malaysia, telah menjadikan dan bahkan mengembangkan tempe sebagai makanan berprotein tinggi yang tidak berasal dari hewan. Ini solusi untuk kaum vegetarian. Profesor Made menambahkan, produk fermentasi kedelai dengan kapang Rhizopus oligorus ini diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia berabad-abad lalu dengan proses yang unik. Ini bukti sejarah, menggunakan kedelai fermentasi yang pertama kali dibuat oleh masyarakat Klaten, Jawa Tengah, sejak tahun 1700, terangnya. Profesor Dr. Herdiansyah, Ketua Umum Industri Pangan Indonesia, menyatakan bahwa karena tempe keunikannya memiliki nilai budaya, sejarah, dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Terinspirasi oleh pengakuan UNESCO terhadap kimchi dari Korea dan batik dari Indonesia sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity ICHH katanya, kami juga akan mendaftarkan tempe untuk menerima kiriman. Menurut www.rumahtempeindonesia.com, kata tempe muncul dalam naskah Serat Centini yang ditulis pada tahun 1814 oleh Panitera Keraton Surakarta, R. Ronggo Sutrasno. Jilid kedua menceritakan perjalanan Mas Cebolang dari Candi Prambanan ke Pajang, termasuk singgah di Dusun Tembayat di Kabupaten Klaten, tempat Pangeran Bayat dijamu makan siang. Tempe Brambang Jae Santen adalah salah satu lauknya. Artinya tempe sudah populer jauh sebelum Serat Centini ditulis. Bagaimana hak paten tempe? Menurut Wikipedia, ada 18 agensi temporer di Eropa pada tahun 1984, 53 di Amerika, dan 8 di Jepang. Tempe hanya dikenal di beberapa negara lain, antara lain Republik Rakyat Tiongkok, India, Taiwan, Sri Lanka, Kanada, Australia, Amerika Latin, dan Afrika. Menurut beberapa sumber, 19 perusahaan telah resmi mencatat hak paten pembuatan tempe, dengan 13 perusahaan dari Amerika dan 6 dari Jepang. Menurut situs www.aksara.com tanggal 25 November tahun 2022 dengan tema, Jokowi tak ingin makanan khas lain jadi seperti tempe, hak patennya punya Jepang. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak menjaga makanan khas daerah agar tak diakui negara lain. Dikatakan Jokowi, semua makanan asli Indonesia harus segera memiliki hak kekayaan intelektual atau HAKI. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk mematenkan HAKI penganan khas di daerah masing-masing. Jangan sampai camilan-camilan khas daerah kita masing-masing itu hilang atau dicomot oleh negara lain. Segera itu dipatenkan, ungkap Jokowi. Daftar harga tempe beserta ulasan proses pembuatan tempe di beberapa negara sebagai berikut. 1. Jepang. Tempe termasuk makanan langka di Jepang karena orang Jepang tidak mengonsumsi tempe untuk makanan sehari-harinya. Tempe di Jepang bisa ditemui di beberapa toko. Salah satunya toko Indonesia yang berada di dekat stasiun Okubo, Jepang. Tempe di Jepang dijual dalam keadaan beku. Hal ini berbeda dengan di Indonesia. Harga tempe perbungkus 100 gram adalah sekitar 350 yen atau sekitar Rp45.000 per bungkus 100 gram. Jika kita membeli 3 bungkus, harganya sekitar 1.000 yen atau sekitar Rp126.000. Kami produksi 10.000 bungkus setiap 5 hari dan dikirim ke lebih 1.000 titik di Jepang, meliputi restoran, catering, sekolah untuk makan siang, hotel, toko-toko Asia, orang Indonesia di Jepang, maskapai penerbangan dan masih banyak lagi.
Tak hanya Rustono, berjarak hampir 12.000 km dari Jepang, seorang perempuan Luisa Velez mengolah dan memproduksi tempe di kota Meksiko. Di kemasan tempe yang diproduksinya ada tulisan berbahasa Spanyol, "Hadiah Indonesia untuk dunia." Saya Luisa Velez, saya membuat tempe. Saya jatuh cinta dengan tempe ketika pertama kali mencoba di Yogyakarta, katanya. Luisa ke Indonesia saat itu dalam program Dharma Siswa, beasiswa dari Kementerian Luar Negeri. Saya ingin orang-orang tahu bahwa tempe adalah warisan yang datang dari negara indah yang kaya budaya. Saya merasa mendapat kehormatan dapat menyebar makanan Indonesia luar biasa dan bergizi ini, ujarnya. Luisa, seorang sarjana nutrisi yang mengaku sudah membuat tempe lebih dari 15 tahun, mengatakan belajar membuat tempe dari Rustono. Saya terinspirasi dari dia. Rustono menjadi mentor dan mitra bisnis saya. Sejak bertemu dengannya, hidup saya berubah dan saya sangat berterima kasih kepadanya, kata Luisa lagi. 2. Inggris. Dikutip dari BBC News Indonesia, tema, mengapa pilih tempe untuk bisnis kuliner di London? Seorang pemilik warung tempe di London mengatakan ia sangat suka tempe dan belajar di banyak kota di Jawa sebelum memutuskan untuk memproduksi sendiri dan menjual makanan Indonesia ini. William Mitchell yang memulai usaha dengan membuka warung tenda di London 2,5 tahun lalu mengatakan sejak mencoba makan tempe saat tinggal di Jakarta 10 tahun lalu ia langsung suka. Menjawab pertanyaan sejumlah pembaca BBC Indonesia melalui Facebook Live, William mengatakan, "Saya suka tempe, dan saat pulang ke Inggris tak ada tempe. Saya pikir kalau saya suka tempe, produksi dan memasak tempe yang dibuatnya dengan resep kari kuning dan tempe jinten. Kari kuning ini sebenarnya adalah lodeh," kata William yang menjawab pertanyaan para pembaca lalu setelah selesai berjualan. Kata William, kedelai bisa didapatkan dengan mudah. Untuk pembuatan, di Indonesia bisa taruh di depan rumah, tapi di Inggris dingin, harus pakai inkubator, pengatur suhu. Ada satu kamar di rumah saya untuk membuat tempe, dan suhu dijaga 31 derajat. Buat tempe di rumah saya. 2,5 jam tiap pagi buat tempe Bedford, dari rumah berangkat pukul 5.30 bangun jam 4 untuk masak dan bersiap membuat tempe sendiri. 3. Amerika. Dari kutipan BBC News Indonesia, judul halaman, tempe di Amerika Serikat, pengusaha besar yang terinspirasi dengan Malang, kota di Jawa Timur yang belum pernah ia kunjungi. Ada sejumlah hal yang selalu diingat dan diceritakan Seth Tibet, pengusaha makanan nabati di Amerika Serikat, saat memulai usahanya lebih dari 40 tahun lalu. Beberapa hal itu termasuk rumah pohon, tempat tinggalnya selama bertahun-tahun untuk menghemat biaya serta keputusan menguras tabungannya saat itu sebanyak $2.500 37 juta rupiah sebagai modal usaha mendirikan perusahaan yang menghasilkan produk nabati, Tofurky. Satu hal lain yang ia katakan menjadi titik balik usahanya adalah Malang. Kota di Jawa Timur ini, kata Seth, menjadi inspirasinya untuk mencari tempat di luar kota yang cocok untuk memproduksi tempe. Saya baca tentang Malang dari buku tempe oleh Bill Shurtleff. Saya kagum dengan tebalnya tempe yang diproduksi di sana dan bahwa kawasan itu terkenal membuat tempe dengan kualitas tinggi dengan lokasi di daerah pedesaan, kata Seth kepada BBC News Indonesia. Cerita ini yang menginspirasi untuk memulai memproduksi tempe dengan pindah dari kota besar ke kota kecil dengan hanya kurang dari 100 jiwa penduduk dan terletak 90 menit dari Portland dengan udara dan air bersih, cerita Seth. Saya memproduksi tempe di sana selama 10 tahun dengan hanya sedikit karyawan, kenang Seth. Sayangnya saya belum pernah ke Malang, tapi semoga suatu saat nanti saya bisa ke sana, kata Seth lagi. Ia mengatakan terakhir kali berkunjung ke Indonesia pada 2019. Ketika itu ada kelompok spiritual yang datang ke saya dan memesan 1.000 kg tempe untuk acara besar mereka. Saya terima pesanan itu. 2 bulan kemudian, 10.000 orang makan tempe dengan resep asam manis dan sangat menakjubkan. Saya masih yakin, acara itu adalah pesanan tempe terbesar yang pernah saya kerjakan di Amerika. Itulah acara dengan menu tempe terbanyak dalam sejarah Amerika. Langkah awal memulai bisnis makanan nabati dimulai setelah apa yang ia sebut fenomena aneh 41 tahun lalu dengan munculnya toko-toko yang menjual tempe di Amerika Serikat. Saya jatuh cinta dengan tempe 3 tahun sebelumnya dan sudah yakin tempe akan menjadi sesuatu yang besar karena rasanya yang enak, bergizi dengan tekstur bagus, katanya. Pengalaman awalnya membuat tempe dimulai melalui kelompok vegetarian dengan anggota 1.200 orang yang tinggal dalam satu komunitas yang disebut The Farm. 4. Singapura. Harga tempe di Singapura cukup mahal. Walau lokasinya berdekatan dengan Indonesia, harga tempe di Singapura jauh lebih mahal daripada harga tempe di Indonesia. Harga tempe di Singapura saat ini mencapai $2 Singapura atau sekitar Rp21.000 per potong. Harga tersebut sama dengan satu potong tempe di Indonesia seharga Rp3-4.000. Orang Indonesia di Singapura juga banyak dan secara iklim sama dengan Indonesia sehingga harga tempe di Singapura tidak semahal di Amerika Serikat atau Inggris.
Di Singapura maupun Malaysia cara pembuatan tempe tak jauh beda dengan perusahaan tempe di Indonesia, karena pencetus awal pembuatan tempe di sana juga ilmu dari Indonesia, jadi jangan takut tidak bisa makan tempe jika Anda tinggal di negara-negara ASEAN ini ya. Nah, demikianlah ulasan seputar tempe di berbagai negara. Jangan lupa kritik dan saran Anda. Silahkan subscribe, like, dan komennya. Atas segala salah kata dan kutipan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.